Hai, saya Andreas Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang 3 alasan kenapa saya membuat dan membangun podcast pengembangan diri ini. Ya, ini merupakan episode spesial, episode spesial ulang tahun keempat Self Love Podcast. Ya, jadi di tanggal 8 Februari lalu kami berulang tahun yang keempat dan di episode kali ini saya mau share tentang reason ya atau alasan kenapa kok saya ngebangun podcast ini, dan kurang lebih udah 4 tahun konsisten untuk posting dan bisa menginspirasi banyak orang. Nah, apa sih alasan dibalik itu? Nah, saya mau sharing di episode kali ini. Nah, buat kamu yang mau ngasih harapan atau ucapan untuk self dev, kamu bisa coba reply ya di episode ini ya. Oke? Nah, jadi mungkin sedikit mengawali di episode kali ini. Jadi podcast ini itu lahir waktu itu ketika pas lagi zaman-zamannya COVID ya. Jadi karena saya senang sharing gitu, dan saya mungkin merasa sedikit kurang enjoy untuk membuat konten di YouTube. Kenapa? Karena harus ada video dan lain-lain. Menurut saya cukup effort ya kalau kalau pakai video itu kan harus backgroundnya harus siap, penampilan kita siap segala macem. Nah itu jadi effortnya panjang gitu. Sedangkan kalau audio kan lebih singkat gitu, lebih simple. Maka saya mulai bikin audio, dan ini berawal dari podcast ini ya. Nah, apa sih triggernya saya mulai membuat podcast ini? Yang pertama itu adalah saya mau satu yang namanya giving impact ya, memberikan impact. Dan salah satunya adalah karena dulu ketika saya di usia 20-an, saya uh, belajar dari berbagai macam orang, belajar dari berbagai macam sumber, dan saya mendapatkan inspirasi itu untuk melewati masa-masa quarter life crisis saya. Dan saya sangat-sangat terbantu saat itu. Dan di usia sekarang yang di ketika saya udah 30-an tahun ini, saya ibaratnya mau giving back ya, pay it forward lah. Dulu saya pernah dibantu sama orang, nah saya mau ngebantu orang lebih banyak lagi biar biar mereka bisa melewati masa-masa quarter life crisis. Selain itu, saya juga punya satu prinsip yang saya ikuti dari dulu. Saya percaya bahwa dalam hidup ini tuh ada satu yang namanya hukum tabur tuai. Ya, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Dan mungkin beberapa orang taunya itu namanya hukum karma ya. Jadi kalau mereka menanam keburukan, maka dia akan menuai keburukan. Kalau kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan. Itulah kenapa kadang-kadang orang kalau misalnya let's say habis dijahatin gitu, terus dia mungkin dalam hati bilang, lihat aja karmanya nanti gitu. Nah, karma itu kan berarti kan balasan ya, hasil dari tindakan yang kita lakukan. Nah, itu adalah hukum alam ya. Kita akan mendapatkan apa yang kita tanam. Nah, karena hal itu adalah hukum alam, kenapa enggak kita menggunakannya untuk hal positif buat kita? Ya, kita kan mau untuk mendapatkan hal-hal baik dalam hidup. Nah, kenapa enggak kita menanam juga hal-hal baik sehingga kita bisa menuai berbagai macam hal-hal baik tadi gitu. Nah, salah satunya yang saya lakukan itu adalah menggunakan podcast ini untuk berbagi ilmu yang saya punya. Mungkin beberapa orang ada yang lebih nyaman memberikan misalnya uang gitu ya, ada yang memberikan tenaga untuk membantu atau waktu segala macam. Nah, kalau dari saya salah satunya adalah dengan ya ini juga ya waktu saya invest, terus saya kolaborasikan dengan teknologi sehingga apa yang saya sampaikan itu bisa diulang-ulang seperti itu, dan saya hanya perlu bikin sekali dan bisa terus ada di platform ini dan juga bisa didengarkan banyak orang terus-menerus gitu. Ya, jadi saya mau memberikan impact di situ gitu. Dan kalau misalnya dulu kan ada istilah, tau gak sih, ada yang namanya passive income. Jadi passive income itu adalah situasi di mana kita mendapatkan income tanpa perlu kita bekerja secara aktif. Caranya adalah dengan mempunyai investasi, sehingga investasi tadi menghasilkan uang untuk kita tanpa perlu kita bekerja secara aktif. Contohnya misalnya kamu punya rumah terus kamu sewain, kan kamu dapat duit gitu.
ya. Nah, itu namanya passive income. Nah, hubungannya apa dengan podcast ini? Nah, ini juga menjadi satu yang namanya passive impact ya. Passive impact. Nah, passive impact itu adalah di mana saya bisa memberikan impact tanpa perlu saya secara aktif sharing terus-menerus ya. Misalnya setelah saya sharing tentang suatu konten, ya udah saya posting, publish, ya udah. Saya tinggal pun, ketika saya tidur pun saya tetap bisa memberikan value atau manfaat buat orang. Nah, itu namanya passive value yang saya senang juga sih bisa bermanfaat buat banyak orang seperti ini. Dan percaya nggak percaya sih, banyak kehidupan saya juga terbantu karena podcast ini. Saya merasa banyak keajaiban dalam hidup saya ketika saya bikin podcast ini gitu. Memang tidak melulu soal uang ya. Kalau misalnya kamu perhatiin juga di episode podcast pengembangan diri itu jarang banget ada sponsor gitu. Ada itu paling dulu coba-coba itu 2022 kalau nggak salah, udah lama banget pokoknya. Kita udah yang nggak ada sponsor gitu lah. Tapi kenapa kok saya tetap mau melakukan? Karena di luar dari itu banyak hal dalam hidup saya yang dimudahkan. Ketika saya married itu dimudahkan. Ketika saya di karir itu dimudahkan. Ketika anak saya lahir itu dimudahkan. Ketika anak saya tumbuh kembang juga sehat. Saya yakin itu juga merupakan salah satu hasil dari apa yang saya tanam gitu. Ya, saya nggak tahu yang nanam di mana gitu. Tapi saya merasa podcast ini bisa bermanfaat buat banyak orang dan akhirnya manfaat itu kembali juga ke saya gitu. Dan ya maka dari itu saya mau terus untuk bikin konten. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah saya mau satu yang namanya living legacy. Living legacy itu meninggalkan sebuah legacy lah ya. Saya nggak tahu padanan Indonesianya apa gitu legacy. Jadi living legacy. Nah, jadi ibaratnya gini. Kalau gajah mati itu meninggalkan apa? Meninggalkan gading gitu kan. Kalau manusia mati meninggalkan apa? Ya mungkin harta kayak gitu ya. Dan salah satunya adalah ilmu ya. Saya hadir di dunia ini tuh saya juga living legacy atau meninggalkan ilmu sesuatu yang berharga buat banyak orang. Sehingga suatu saat nanti ketika saya udah gak ada di dunia lagi, masih ada ilmu saya yang saya tinggalkan untuk bisa bermanfaat buat banyak orang kayak gitu. Ilmu-ilmu saya masih bisa hidup gitu untuk ngebantu banyak orang. Dan juga mungkin alasan yang personal buat saya adalah untuk anak saya gitu. Nanti ketika dia sudah masuk masa-masa dewasa muda atau remaja dan mulai ada kegalauan dalam hidup, dia bisa menemukan jawabannya di podcast bapaknya ini kayak gitu. Bapaknya udah bikin gitu. Pertanyaan-pertanyaan dari audiens itu dijawabin semua, sehingga ketika anak saya punya pertanyaan, dia ya selain nanya ke saya atau ibunya, dia juga bisa nyari gitu dari podcast ini gitu. Ya. Dan harapannya sih juga bisa bermanfaat buat cucu juga gitu ya, anak cucu segala macam bisa jadi manfaat seperti itu ya. Dan yang keempat adalah pertumbuhan pribadi, di mana saya bisa dipaksa bertumbuh ketika saya punya podcast ini. Oke, mungkin itu ya 4 alasannya ya. Satu alasan terakhir tuh bonus ya. Mungkin saya share juga secara personal tentang diri saya di situ. Dan thank you teman-teman yang udah ngedengerin podcast pengembangan diri selama ini. Mungkin ada yang baru, ada yang udah lama. Thank you semua yang udah dengerin dan nemenin kita untuk terus bertumbuh sampai saat ini ya. Nah, kalau kamu ada harapan atau ucapan untuk self dev, kamu bisa tulis di kolom reply ya. Dan mungkin episode setelah ini saya akan menjawab lagi pertanyaan audiens, dan di beberapa episode lagi saya mau cerita juga tentang perjalanan podcast pengembangan diri dari awal bermula itu seperti apa sih sampai akhirnya sekarang bisa sampai di titik saat ini itu bagaimana perjalanannya, bagaimana lika-likunya. Saya mau cerita juga di beberapa episode ke depan. Jadi tungguin aja ya. Thank you semuanya udah dengerin episode kali ini. Never stop learning because life never stop teaching.